Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati jajaran Presiden Majelis Kitab dan para menterinya. Kemudian yang saya hormati para ustadz dan ustadzah yang senantiasa memberikan ilmunya di Majelis Kitab ini, dan seluruh jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, patut bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmatul Islam maupun nikmatul iman, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih menikmati anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa Islam wal iman. Kemudian salawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga-keluarga beliau dan kepada sahabat-sahabat beliau, dan tentunya syafaat dari Rasulullah SAW senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Kitab yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya sedikit akan menyampaikan tentang terkait dengan teknologi adaptif ya. Jadi kita selaku tunanetra ini pada akhir-akhir ini itu semakin terbantu dengan adanya teknologi yang membantu kita, dan teknologi ini sering kita kenal dengan istilah teknologi adaptif ya. Teknologi adaptif ya, kalau untuk kita teknologi adaptif yang diperuntukkan untuk tunanetra. Jadi ada teknologi yang sifatnya adaptif, yang itu mungkin banyak diaplikasikan ke berbagai hal ya. Salah satunya ke sektor disabilitas. Ya, jadi ada namanya nanti teknologi adaptif disabilitas netra, ada juga namanya nanti teknologi adaptif disabilitas tuli ya sekarang, dan lain sebagainya. Nah, terkhusus untuk kami atau kita itu, kita semakin akrab dengan istilah teknologi adaptif tunanetra. Ada berbagai hal atau ada berbagai macam teknologi adaptif tunanetra yang terus dikembangkan oleh para developer, oleh para baik itu NGO, baik itu lembaga-lembaga yang sifatnya mungkin komersial maupun sosial, banyak sekali. Nah, di kalangan kita atau di kalangan disabilitas netra atau tunanetra, salah satu teknologi adaptif yang sering kita pakai adalah adanya screen reader atau sebuah program yang dirancang untuk membaca layar ya. Yang pertama, saya ulangi lagi, teknologi adaptif untuk tunanetra yang saat ini sering kita pakai itu adalah ada yang dinamakan screen reader atau program untuk membaca layar. Nah, program untuk membaca layar ini sangat beragam variannya atau sangat banyak. Di HP sendiri atau di handphone itu kita mengenal berbagai macam program pembaca layar ya. Apa saja kira-kira program membaca layar?
Kalau di HP atau di handphone kita sering mengenal atau sering mendengar mungkin istilah salah satu program yang namanya TalkBack. Nah, ini adalah salah satu aplikasi pembaca layar juga atau aplikasi screen reader. Kemudian ada lagi namanya Jesu ya, yang dikembangkan dari Cina, atau CSR atau Commentary Screen Reader yang dikembangkan dari Cina juga. Itu adalah jenis program pembaca layar atau aplikasi pembaca layar atau aplikasi screen reader ya. Terus kemudian ada lagi Valeria screen reader, itu juga jenis screen reader. Kemudian ada lagi namanya, kalau dulu kita mengenal istilah Sign Plus, itu juga termasuk screen reader. Itu screen reader yang dikembangkan di handphone, terkhusus untuk operating system Android. Ada juga screen reader atau program pembaca layar yang dikembangkan untuk operating system yang lain seperti Apple ya, atau iPhone atau iOS. Itu juga ada screen readernya sendiri. Kemudian selain HP, kita juga mengenal program pembaca layar ini dikembangkan di operating system Windows. Nah, tentunya operating system Windows ini untuk komputer ya. Ada banyak juga operating system yang ada di komputer, diantaranya Windows, kemudian Linux, kemudian yang lainnya. Dan masing-masing itu memiliki saat ini terus dikembangkan adanya screen reader untuk membantu tunanetra mengakses operating system tersebut. Nah, terkhusus Windows, kita mungkin sering memakai operating system Windows di komputer atau di laptop. Itu mungkin kita sering mengenal istilah JAWS atau Job Access with Speech. Kemudian juga kita mengenal istilah NVDA. Kemudian kita mengenal istilah Windows Eyes dan lain sebagainya. Itu adalah kembali ke kami sampaikan bahwasanya nama-nama program tersebut adalah jenis daripada program pembaca layar atau program screen reader. Jadi screen reader ini berbagai macam, sudah banyak sekali dikembangkan. Nah, ada yang menarik di dalam screen reader ini. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita tunanetra agak keliru memahami screen reader ini, program pembaca layar ini. Nah, jadi ketika ditanya, misalkan HP-mu apa? HP saya Samsung. Kemudian kamu menggunakan program pembaca layar apa? Kadang-kadang dijawab, oh saya menggunakan program pembaca layar Damayanti. Atau kadang-kadang saya menggunakan program membaca layar Eloquence dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipahami sahabat-sahabat sekalian bahwasanya yang namanya Damayanti, Eloquence, kemudian ada lagi nanti suara Google dan lain sebagainya, itu adalah bukan pembaca layar. Yang disebut dengan program pembaca layar adalah tadi nama-nama yang saya sebutkan di atas, seperti TalkBack, kemudian Commentary Screen Reader atau Jisoo, kemudian Sign Plus dan lain sebagainya. Nah, program pembaca layar ini membutuhkan yang namanya mesin suara atau voice engine. Nah, voice engine inilah yang kadang-kadang disebutkan oleh teman-teman sebagai program pembaca layar. Nah, voice engine ini banyak sekali. Ada voice engine yang berasal dari Google. Kemudian ada lagi voice engine yang berasal dari yang namanya
vocalizer. Kemudian ada lagi voice engine yang namanya smart voice. Itu voice engine atau mesin suaranya. Jadi programnya boleh bermacam-macam, tapi mesin suaranya nanti juga bermacam-macam. Ini saya contohkan. Daftar tombol Type MP3 recorder. Tekan tombol Beranda One UI. Baik, ini saya menggunakan program membaca layar komentari ya. File saya. Microsoft layar depan halaman 2 dari 3. File saya layar depan halaman 3 dari 3. Ini saya menggunakan program pembaca layar komentari. Kemudian untuk mesin suaranya saya menggunakan smart voice. Itu mesin suara. Tingkat baterai. Nah, 20%. selain screen reader dan mesin suara, yang terakhir sendiri ada namanya data suara. Nah, ini yang harus dipahami lagi. Di dalam mesin suara tersebut ada yang dinamakan data suara atau voice data. Nah, inilah yang sering disebut oleh teman-teman. Voice data itu bermacam-macam. Ada voice data Damayanti, ada voice data Laila, ada voice data Amira dan lain sebagainya. Itu adalah voice data atau data suara yang dimiliki oleh mesin suara ya. Jadi kalau dianalogikan atau kalau diurutkan ya, seperti saya ini, saya menggunakan program pembaca layar yang namanya komentari. Kemudian untuk mesin suaranya saya menggunakan yang namanya smart voice. Yang terakhir sendiri, di dalam smart voice tersebut saya menggunakan data suara Damayanti. Itulah urut-urutannya sahabat-sahabat sekalian. Ya. Coba kita lihat. Audio lab. Ya, kita coba ubah mesin suara ini. Jadi satu program pembaca layar ini bisa menggunakan berbagai macam mesin suara. Coba kita mengubah berganti mesin suara. Kita masuk ke dalam menu. Program pembaca layar. Saya kebetulan menggunakan komentari. Menu, ekstensi, pengaturan program, Beranda One UI, komentari scanner ada. Ini saya masuk ke dalam komentari. Kita akan coba mengganti mesin suara komentari ini. Ini kan sebagai patokan tadi sudah saya sampaikan, komentari adalah jenis daripada screen reader. Komentari scanner ada. Nah, ya. Namanya saja komentari screen reader. Berarti komentari ini adalah jenis screen reader. Nah, kita akan mengubah mesin suaranya atau voice engine-nya. Kita geser. 20. Send email type pengaturan umum. Pengaturan teks ucapan. Pengaturan teks ucapan. Masuk pengaturan ucapan. Navigator pengaturan teks ucapan. Teks ucapan sekunder, teks ucapan yang teks ucapan utama, teks ucapan yang teks ucapan utama. Teks ucapan utama, teks ucapan yang digunakan untuk membaca konten. Gunakan mesin TTS tunggal, kotak, teks ucapan utama, teks ucapan utama. Gunakan wait loud. Teks ucapan utama. Gunakan mesin TTS tunggal, kotak, teks ucapan utama, teks ucapan yang digunakan untuk membaca data tombol. Oke. Ya, sekarang kita coba lihat mesin suara apa saja yang ada di sini. Coba kita geser. Smart voice TTS smart voice dicentang. Nah, ini smart voice, ini mesin suara yang saya gunakan. Saya centang smart voice. Kemudian selain smart voice, ada mesin suara apa lagi di sini? Coba kita geser. Vocalizer TTS S25 story vocalizer tidak dicentang. Nah, vocalizer ini juga mesin suara. Kemudian kita geser. Eloquent TTS S25 story eloquent tidak dicentang. Ada eloquent, kita geser. Komentari scanner ada pemilihan Talkman tidak dicentang. Ada mesin voice engine dari komentari sendiri juga ada, kita geser. Speak pemilihan SPA tidak dicentang. Speak itu juga jenis voice engine. Auto TTS Converse Auto tidak dicentang. Auto TTS. Layanan ucapan by Google Android TTS tidak dicentang. Google. Dan lain sebagainya. TTS MIA 2 SPTS tidak dicentang. Nah, sekarang kita ingin mengubah menjadi layanan ucapan TTS MIA 2 SPTS tidak dicentang.
Mesin teks ucapan Samsung Pom Samsung SMT tidak dicentang. PTS Mia 2S layanan ucapan by combo Android PTS tidak dicentang. Menjadi voice engine-nya menjadi voice engine dari Google. Coba kita akan masuk Auto ke PTS sini. layanan ucapan by combo Android PTS tidak dicentang. Nah, kita masuk ke sini, kita centang coba. Nah, sudah kita centang, coba kita geser. Teks ucapan utama. Nah, ini kita sudah berubah menjadi voice engine yang kita gunakan sekarang adalah Google. Nah, Google di dalam Google ini juga terdapat berbagai macam data suara. Ya, berbagai macam data suara yang ada di Google ini. Ya, sekarang ini saya menggunakan ini ya. Teks ucapan utama teks ucapan yang digunakan untuk membaca konten. Saya menggunakan screen reader yang saya gunakan ini tadi ya, seperti saya bilang atau seperti yang saya sampaikan di awal, screen readernya masih saya menggunakan screen reader yang namanya Commentary atau CSR dari Cina. Kemudian untuk voice engine-nya atau untuk mesin suara, saya yang tadinya di Smart Voice berubah menjadi mesin suara Google. Nah, kebetulan yang terakhir data suara yang dipakai adalah data suara laki-laki ini. Teks ucapan utama teks ucapan yang digunakan untuk membaca konten. Nah, ini ya. Nah, ini adalah mesin suara Google. Di dalam mesin suara Google ini juga terdapat berbagai macam data suara. Ada yang seperti ini, laki-laki seperti ini, ada nanti nama perempuan dan lain sebagainya. Ada namanya Damayanti juga, di Damayanti dari Google dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan mesin suara dan data suara. Gunakan mesin TTS tunggal kotak centang tidak dicentang unit teks ucapan utama teks ucapan yang digunakan teks ucapan utama. Gunakan wakil lock. Sentuh teks ucapan utama. Baik, kita kembalikan. Gunakan sentuh layar untuk menghentikan ucapan. Gunakan teks ucapan utama. Gunakan mesin TTS tunggal kotak centang tidak dicentang unit teks ucapan utama teks ucapan yang digunakan untuk membaca konten. Batal tombol. Smart voice tidak dicentang. Kita kembali ke Smart Voice. Dicentang. Gunakan wake lock. Teks ucapan utama. Oke. Ya, ini ya. Jadi saya menggunakan Smart Voice. Saya menggunakan screen reader CSR. Untuk mesin suaranya menggunakan Smart Voice. Untuk data suaranya menggunakan Damayanti. Ini yang agak simpang siur kadang-kadang di teman-teman tunanetra di di kalangan tunanetra secara umum. Kadang-kadang ditanya, kamu menggunakan apa? Saya menggunakan screen reader Damayanti. Saya menggunakan screen reader Eloquent. Padahal itu bukan screen reader tapi data suara. Ya, data suara. Nah, ini karena saya ingin membuktikan sekali lagi, karena saya sampaikan bahwasanya saya menggunakan CSR, kemudian menggunakan voice engine-nya atau mesin suaranya adalah Smart Voice. Yang terakhir saya menggunakan data suaranya Damayanti. Apakah betul seperti itu? Kita buktikan. Ya, tadi posisinya sudah Smart Voice-nya sudah tercentang. Sekarang kita lihat di dalam Smart Voice itu betul ada nggak data-data tadi yang saya bilang, atau data-data dari Damayanti, kemudian data-data suara yang lain. Kita cari Smart Voice. Akses depan tombol. Komentari. Senti. Pengaturan tindak. Pengaturan lanjutan. Kembali tombol. Rundown 1. Halaman 4 dari 8. Layar aplikasi. Halaman 4 dari 8. File manage flip radar 24. Halaman 6 dari halaman 7 dari 8. Tambahkan musik kesuara transcriber. Transkrip PTS. Tune in lagi tuntunan turbo video. Vocalizer Pro. Voice channel. WA Business 1742 voice chat. Vocalizer video. Turbo tuntunan tune in PTS. Transkripsi transcriber. Terjemahan. Tambahkan musik top free. Peso menu. Super Sound. Sullivan Plus. Star Maker. Halaman 6 dari 8. Mulai. Smart Voice, Smart Tutor. Smart Voice. Smart Voice. Ini mesin suara yang saya gunakan Smart Voice ya, teman-teman. Smart Voice, dan data suara yang saya gunakan adalah Damayanti yang seperti saya sampaikan di dalam. Nah, apakah betul di dalam Smart Voice ini ada Damayanti? Kita geser. Kembali ke atas tombol Smart Voice. Immediate Voice Switch. Settings. Layar Arab, Uni Emirat Arab. Nah, ini satu data suara
di dalam Smart Voice ini ada data suara yang namanya data suara Laila. Ini data suara yang kita gunakan untuk membaca bahasa Arab. Kemudian kita geser. Maget Arab, Uni Emirat Arab. Maget ini juga data suara berbahasa untuk digunakan untuk membaca tulisan Arab. Maget atau Majid ya. Kita geser lagi. Robot Jerman, Jerman. Ini untuk membaca bahasa Jerman. Karen, Inggris, Australia. Karen untuk membaca bahasa Inggris. Robot Inggris, Inggris Raya. Inggris Raya itu robot. Robot Inggris, Amerika Serikat. Ya. Robot Prancis, Prancis. Damayanti, Indonesia, Indonesia. Nah, ini sekarang ini kita menggunakan data suara ini. Robot Damayanti, Indonesia, Indonesia. Nah, Damayanti ini. Seandainya data suara Damayanti ini kita hapus, meskipun kita menggunakan Smart Voice, tidak akan ada suara ini. Robot Damayanti, robot Italia, Italia. Suara ini tidak akan ada karena data suaranya kita hapus, gitu teman-teman. Kembali tombol. Randa One UI, Randa One UI. Layar depan, halaman 3 dari 3. Jadi Kembali tombol. kesimpulan hari ini bahwasanya teknologi adaptif untuk tunanetra itu sudah dikembangkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah screen reader ya, screen reader terkhusus untuk screen reader yang ada di Android. Kita banyak mengenal yang namanya Talkback, kemudian Jisoo, kemudian CSR, kemudian Sign Plus dan lain sebagainya. Itu nama-nama dari program screen reader atau teknologi adaptif yang dikembangkan di Android. Kemudian dari screen reader tersebut masing-masing program screen reader tersebut membutuhkan yang namanya mesin suara. Mesin suara itu kita gunakan untuk membunyikan si suara. Ada data suaranya tapi nggak ada mesinnya, sama saja tidak akan berbunyi. Yang terakhir itu kita mengenal berbagai macam data suara. Ada data suara Damayanti, data suara Amira dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan dilanjutkan diskusi halaman 6 layar aplikasi, halaman 6 dari 8. lain sebagainya. Terbaru tombol. Aplikasi Heidi cari. Pilihan lagi tombol cari. Heidi MP3 recorder Heidi. Heidi MP3 recorder Heidi. Heidi. Pengaturan MP3 100 note off tombol. Pukul 20 recording jeda tombol. Stop tombol. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri akhir kalam. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.